Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang sudah hadir ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua dan Allah memberikan kemudahan ketika kita belajar ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang membuat program sederhana ya. Kita mau bikin kalkulator, jadi kita gunakan operator aritmatika ya. Baik, ini tampilan dari Visual Basic ya. Ini Visual Basic 6 ya. Ini formnya, kemudian ini projectnya untuk mengetikkan codingnya. Kita coba perbesar dulu formnya ya. Oke, kita perbesar seperti ini. Kita bikin dulu judulnya ya. Kita tambahkan dulu judulnya di sini misalnya. Kita klik di sini untuk judulnya, di label ya. Kita gunakan label. Kita drag ke sini ya. Kemudian kita ganti pada caption ya. Kita ganti pada caption misalnya kalkulator atau program. Kita tambahkan di sini program kalkulator. Oke, kalau kita mau perbesar hurufnya, kita klik di sini, ada font ya. Ini kita klik fontnya. Nah, kita klik fontnya. Ini hurufnya bisa diganti ya. Kita perbesar huruf ukurannya, misalnya 15. Ini kita boldkan ya. Kemudian klik OK. Seperti ini ya. Oke, warnanya pun bisa diganti. Bisa klik di sini. Ini warnanya ya, bisa diganti. Ini ya, ini warnanya seperti ini misalnya. Nah, kalau sudah kita bikin judul, kita bikin tambahkan misalnya di sini bilangan 1 ya, nanti yang keduanya bilangan 2. Oke, seperti ini. Satu lagi kita bikin untuk hasil di sini ya. Nah, kemudian kita bikin lagi di sini untuk hasil penjumlahannya. Nah, kita coba buat di sini di label 1. Kalau misalnya kita mau ganti dulu ya, kebetulan di sini kita supaya kita nggak drag ke atas, kita ganti dulu fontnya. Caranya boleh sekaligus ya, tinggal di blok ya, gunakan shift ya. Nah, ternyata nggak bisa di blok. Bentar. Atau mouse-nya ini nggak bisa diklik juga. Sebentar. Kita sesuatu dulu ya. Kita ganti ini. Fontnya aja kita ganti supaya agak besar. Kita boldkan, ukurannya 14 misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini bisa diganti. Oh, nggak bisa, berarti satu-satu. Baik, kita coba dulu yang ini. Kita ganti jadi di captionnya, kita ganti jadi bilangan 1. Bilangan 1 ya. Kemudian di label 2, di label 2 kita ganti captionnya bilangan 2. Bilangan 2, kemudian yang ketiga di captionnya kita ganti jadi hasil. Seperti ini ya. Yang ini untuk hasilnya nanti. Ini kita hapus ya. Nah, ini diingat ya, ini label 5. Oke, kita ganti yang label 5 untuk hasil, kita ganti name-nya jadi hasil. Boleh sebetulnya nggak diganti juga, cuman untuk memudahkan saja. Ya, ini hasil. Oke, ini kita besarkan dulu fontnya. Kita ganti jadi berapa tadi? 15 ya. 15 kita bold tadi ya.
kita bold, kemudian yang bawah juga sama, ukurannya 15, kemudian kita bold. Oke, seperti ini ya. Kalau ini misalnya kotaknya mau kita kasih warna untuk hasilnya, di sini ada pilihan sebentar, ada warnanya. Ini bisa kita ganti warnanya, huruf ya, itu mengganti warna huruf ya. Sebentar. Oke, ini back color, misalnya ini warnanya. Nah ini ya. Nah kalau sudah, ini juga fontnya kita besarkan supaya nanti terlihat hasilnya. Tadi diganti 15 ya, ini diganti jadi 15, kemudian bold. Oke, seperti ini. Nah kita buat text box untuk inputannya. Kita klik di sini untuk inputannya. Satu lagi kita klik lagi di sini. Nah ya, inputannya untuk teks satunya yang di teks itu dihapus ya. Pada teks itu dihapus, teks 1, teks 2, karena dia kan kosong nanti ketika nginput. Ini teks satunya juga dihapus ya. Nah ini sebetulnya boleh diganti, boleh enggak ya. Kalau misalnya nanti programnya banyak ya, itu harus diganti ya. Misalnya teks 1 jadi misalnya build 1, teks 2 build 2 ya. Kita nggak ganti dulu aja, kita gunakan teks 1, teks 2 ya. Nah ini kita klik di sini. Nah caranya kita bikin tombol sekarang. Tombolnya kita gunakan command button ya. Kita klik di sini, kita bikin 3 tombol ya. Kita klik lagi, kemudian kita drag ya, kemudian kita klik lagi di sini. Nah kita bikin tombol seperti ini ya. Yang pertama kita misalnya, atau kita taruh sini ya, yang ini ya. Ini nanti ada tombol clear sama tombol exit. Yang pertama kita bikin penjumlahan. Nah di sini ini penjumlahan ya. Kemudian bottomnya kita ganti aja ya supaya lebih memudahkan ya. Ini cmd underscore jumlah misalnya, jumlah. Kemudian kita bikin yang kedua. Ini yang kedua di sini, kita simpan dulu ke sini ya, pindahkan dulu ke sini. Ini cmd perkalian misalnya, atau pengurangan dulu, pengurangan ya. Kemudian di comment-nya, di caption-nya diganti jadi pengurangan. Oke, ini kita ganti dulu yang cmd-nya biar nggak terlalu panjang. Ini kurang saja yang di name ya. Kemudian kita besarkan dikit. Nah, kita coba klik lagi di sini. Boleh kalau misalnya pakai simbol plus, min, boleh, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kita gunakan tombol matematika, boleh, silahkan aritmatika. Yang ketiga di sini adalah perkalian, cmd underscore misalnya kali ya. Di captionnya kita ganti perkalian seperti ini. Kemudian satu lagi kita buat di sini cmd bagi ya, cmd bagi. Nah di sininya adalah pembagian ya, pembagian. Oke, sudah 4. Kita bikin tombol clear sama exit. Kita bikin tombol di sini clear sama exit. Ukuran ini bottom boleh disesuaikan ya, nggak harus
sebesar ini atau boleh dikecilkan, boleh silahkan. Nggak baku ya ukurannya ya. Oke, ini kita rapikan dulu. Nah, kalau sudah, kita klik yang ini, kita gunakan misalnya CMD exit misalnya ya, atau keluar boleh ya. Kita tambahkan di sininya adalah exit. Kemudian atau keluar deh biar sama-sama bahasa Indonesia. Keluar. Ininya juga sama keluar ya. Keluar. Kemudian yang berikutnya di sini CMD hapus. Ya. Tambahkan di bawahnya di captionnya jadi hapus. Nah, sudah desainnya sudah selesai ya. Sekarang kita ke codingnya. Oke, untuk coding penjumlahan kita masih ingat ya kalau kita menjumlahkan. Ini kita rapikan dulu, belum rapi. Nah, kita misalnya ingin membuat dulu penjumlahan ya. Penjumlahan berarti gunakan plus. Masih ingat di sini ini tadi teks 1, ini teks 2 ya. Ini teks 1, teks 2. Yang ini adalah hasil ya. Oke, kita klik di sini penjumlahan. Ya, kita klik 2 kali di sini. Nah, ini adalah ketika klik 2 kali nanti yang akan aktif itu CMD jumlah yang tadi kita buat pada name-nya common bottom jumlah ya. Nah, kita bikin rumusnya di sini ya. Kita tadi rumusnya ini kita geser ke sini biar nanti terlihat. Nah, ini di project ini kan kita mau bikin jumlah nih ya. Kita berarti teks 1 ditambah dengan teks 2. Di sini adalah hasil. Nah, hasil ini diperoleh dari teks 1 ditambah dengan teks 2 ya. Kita tambahkan dulu, kita gunakan tab supaya lebih rapi ya. Berarti kita memindahkan hasil ini ya yang ada di label tadi ya. Berarti hasil dot captionnya udah langsung muncul. Kalau misalnya dia tidak muncul berarti hasil ini dia tidak ada dalam formnya ya. Hasil boleh di enter sama dengan berarti teks 1 ya. Nah, teks 1 dot teks ya. Kita enter lagi, dia muncul ditambah teks 2 dot teks ya. Oke. Masih ingat ya, kalau misalnya kita menggunakan angka, maka diawalinya harus dengan menggunakan value. Ya, kita coba dulu yang ini. Tanpa kita gunakan value. Kita coba kita klik di sini, kita coba running, boleh dari menu run kemudian start atau tekan tombol F5 ya. Atau kita gunakan tombol yang tanda seperti panah ini, tombol untuk merunningnya, untuk start. Nah, ketika kita misalnya masukkan 4, kemudian di sininya adalah 6 misalnya, kita klik tombol jumlah, tadi hasilnya belum muncul ya di captionnya. Oh, ini 646 ya. Sebentar, warnanya kita ganti jadi black lagi biar terlihat. Tadi warnanya warna abu-abu, font color mana tadi font color ini. Font colornya kita ganti jadi hitam. Nah, kita coba running lagi. Misalnya 5 ditambah 5 ya. Jumlahkan hasilnya 55 ya, karena dia memindahkan fungsi string. Di sini pakainya dia adalah string, bentuknya bukan bentuk teks, bukan bentuk numbering ya, tapi bentuknya adalah string atau teks. Jadi dia akan hanya memindahkan saja, tidak menjumlahkan. Oke, kita ganti di sini. Jadi kalau ingin dirubah yang tadi bentuknya jadi dari teks ke numeric ya, kita ganti di sini jadi value ya. Kita pakai rumusnya val. Value itu adalah dari singkatan dari value. Jadi value itu merubah dari string ke integer ya, merubah dari teks ke dalam huruf ke dalam angka ya. Kemudian di sini kurung tutup ya. Kurung tutup di sini, kemudian di sini lagi klik tombol val lagi, loncat ternyata. Kita
Kita klik di sini file ya. Kemudian kurung buka, di sini kurung tutup. Nah, seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya. Kita coba ya. Kita coba di sini misalnya 6 ditambah misalnya 7. Kita klik tombol jumlah, hasilnya 13. Ya, ini belum bisa digunakan karena dia belum ada codingnya. Ya, sampai sini bisa dipahami? Oke, kita close dulu. Kita kembali lagi ke sini. Nah, kita coba untuk yang kedua. Kita klik pengurangan. Rumusnya sebetulnya sama aja. Ya, rumusnya sama aja. Hasil sama dengan hasil titik caption ya, karena dipindahkan tetap di hasil ya. Caption sama dengan file kurung buka teks 1 ya, teks 1 yang di name-nya ya, teks 1.txt, kemudian kurung tutup ditambah dikurangi file kurung buka file kurung buka teks 2.txt. Nah, kurung tutup seperti ini. Kita tambahkan lagi untuk perkalian. Nah, ini CMD kali, dia akan loncat ke sesuai dengan command bottomnya ya. Hasil dot caption sama dengan file ya, kemudian teks 1 dot text ya, kemudian kurung tutup kalinya pakai gunakan tombol shift bersamaan ya dengan angka 8 ya, kemudian file kurung buka teks 1 dot text. Nah, kurung tutup lagi ya, kemudian pembagian. Kita klik 2 kali lagi di sini. Ini dia ada di CMD bagi ya, double klik ya. Kita di sini hasil dot caption ya sama dengan file kurung buka teks 1 dot text kurung tutup ditambah file kemudian teks 2 dot text seperti ini, baru kurung tutup. Nah, seperti ini. Kita coba ya, kita coba kita klik di sini, kita running. Nah, misalnya 5 tambah 4, kita klik tombol penjumlahan, maka dia hasilnya 9. Kalau kita pengurangan, dia hasilnya 1. Kalau perkalian, dia 20. Kok 25 ya? Perkalian, tadi belum di clear kayaknya. Ya, seharusnya berapa ini? Perkalian. Ini kali. Oh, teks 1 ini diganti, nanti ada yang salah nih teksnya ya. Oke. Harusnya ini teks 2, ini teks 1. Dia akan mengalihkan karena dengan dikalikan teks 1 dikali dengan teks 1. 5 dikali 5 hasilnya 25 ya. Nanti ini ya. Nah, itu jadi kita tahu nih kalau misalnya ada yang error. Jadi kita tahu, oh ini berarti dia teks 1 ya. Pembagian tadi sudah dirumuskan ya pembagian. Oh, ini plus, sorry. Oke, kita close dulu. Nah, jadi kita ketahuan. Jadi kalau misalnya ada error seperti itu, jadi kita tahu. Kalau misalnya kita gunakan di sini ada kali, di sini teks 1, tadi jumlahkannya tetap teks 1 dikali teks 1. Jadi 5 kali 5 25 tadi betul. Jadi teks 2 ya. Value ini yang bagi, tadi tanda plus, tandanya seperti ini ya. Oke, kita coba sekarang. Ya. Misalnya 5, di sini 4. Kita jumlahkan, betul 9. Pengurangannya 1. Perkaliannya betul 20, pembagiannya 1,25. Gitu ya, bisa difahami ya. Nah, kalau misalnya kita ingin nanti hanya 2 digit di belakang koma ya, kita bisa tambahkan pada pembagian saja. Untuk pembagian, kita tambahkan hasil dot caption
hasil.caption sama dengan format ya. Tadi berarti kan kita merubah hasil ya, hasil.caption ya. Nanti labelingnya koma, kemudian gunakan tanda petik ya, kemudian pakai koma, kemudian petik lagi tanda pagar, koma, sini ada yang kurang, petik 2 tanda pagar, petik 2 ini untuk angka 2 digit di belakang koma, kemudian 0 yang diisi ya, kemudian titik ya, kemudian 0 seperti ini ya. Jadi di sini ada tanda petik 2, kemudian tanda pagar, kemudian koma, tanda pagar 2 kali karena 2 digit ya, kemudian 0 di sini, koma lagi di sini, tanda pagar, kemudian 0. Kita coba ya, kita coba running lagi. Oh, ada yang kelewat, kurung tutupnya kurang. Tadi kurung tutupnya untuk yang labeling petik 2 nya, ini petik 2. Nah, kalau merah itu berarti ada format yang error ya, ada coding yang error ya. Kita running ya, kita coba tadi 9 ya, supaya menyamakan dengan yang tadi 4, kita bagi. Nah, ini hasilnya ya, jadi 2,25 ya. Kemudian sekarang kita coding untuk keluar itu kita gunakan, boleh kita gunakan n, boleh kita gunakan unload me ya, unload me atau n juga boleh ya. Kemudian yang hapus, nah hapus berarti yang kita hapus berarti teks apa aja, berarti teks 1 ya, kita pakai kecil aja, teks 1 dot text ya, sama dengan clearnya pakai petik 2, ini adalah clear ya, teks 2 dot text, petik lagi, petik 2 lagi, clear, satu lagi adalah hasil ya, hasil dot caption sama dengan petik 2 seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya kan kita tadi coba ya, misalnya ini nih. Nah, ini kan kalau kita input kan ini ada tanda kedip nih ya, berarti dia posisinya akan langsung di bilangan 1, tidak di bilangan 2 ya. Misalnya gini, 4 misalnya, kita klik ini 5 ya, misalnya kita kali 20, kita hapus. Nah, ini kan kosong, kita harus meletakkan dulu posisinya, posisi tanda kursornya, supaya kita tidak meletakkan, dia langsung posisinya langsung berpindah ke input yang bilangan 1 ya. Caranya kita tambahkan set fokus, rumusnya pada clear ya, set fokus teks 1 dot set fokus. Nih di bawahnya seperti ini. Kita coba ya. Kita running di sini. Nah, misalnya 5. Di sininya adalah 20 misalnya, ya. Kita jumlahkan 25, kita kurangkan negatif 15 perkalian 100 pembagian 0,25. Kita hapus ya misalnya. Nanti ini set fokus tadi dia akan meletakkan posisinya di sini, ya. Kemudian kita keluar. Nah, dia akan keluar seperti ini, dia akan keluar dari sini. Bisa difahami ya insya Allah ya. Nah, kita coba saving ya, kita simpan dulu caranya seperti apa. Jadi penyimpanan juga ada 2 ya. Caranya kita klik menu file, kemudian save project ya. Nah, kita simpan dulu projectnya. Misalnya kita simpan di sini ada form ya. Kita simpan dengan form FRM itu form kalkulator misalnya. Kalkulator ya. Kita simpan ya. Kemudian projectnya kita tulis kalkulator programnya. Kalkulator
ya. Tadi formnya, ini projectnya, jadi 2 kali savingnya. Nah, perhatikan di sini ada project 1 kalkulator ya, VBV ya, kemudian ini adalah formnya ya. Kalau kita mau merubah di sini form yang di sini, kita ganti ininya aja name-nya. Nah, name yang atas kita ganti jadi kalkulator. Nah, dia akan berubah. Nah, ini formnya dia akan berubah kalkulator. Ini juga sama, ini akan kalkulator. Kalau misalnya mau diganti di sini ya, cari di caption. Nah, kalkulator seperti itu, nanti akan muncul kayak begini. Nah, mudah ya. Nah, kalau kita misalnya mau running, ini kan ada 2 tuh hasil runningnya ya. Jadi ini ada 2 save as-nya, save as project kalkulator dengan kalkulator ya. Ini nanti hasil yang ditampilkan juga nanti hasil 2, ada hasil running ini ya, bentuknya bentuk running yang dihasilkan VB project ini. Yang keduanya adalah codingnya yang form ini ya, seperti itu ya. Nanti hasilnya ada 2, ketika kita running itu nanti akan ada 2 hasilnya ya. Oke, insyaallah semoga mudah difahami ya. Nanti kita ke project yang baru ya, semakin kita mencoba, semakin kita mengulang, insyaallah nanti akan semakin mahir dan terampil ya. Minimal logikanya dulu sudah bisa ya, minimal ketika kita menggunakan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian ya. Tadi ada rumus yang digunakan tuh value untuk merubah dari teks ke dalam angka ya, berubah dari huruf ke angka gunakan file seperti ini. Dan ini boleh diganti. Kalau misalnya teks 1 diganti jadi bilangan 1 boleh, asal ketika di rumus misalnya ini diganti jadi teks 1, ini bilangnya ini jadi dirubah, misalnya teks 1-nya dirubah jadi bil 1. Nanti di rumus pun ini jadi bil 1 seperti itu ya. Baik, itu saja yang disampaikan untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bisa difahami, insyaallah ya, difahami ya, dan mudah sekali ketika mencoba, insyaallah ya. Yang penting konsepnya difahami terlebih dahulu dari algoritma dan flowchartnya. Ketika kita menggunakan programnya, insyaallah nanti bisa dan mudah ya. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak ya, semoga bermanfaat. Program menggunakan Visual Basic yang sederhana ini, dan insyaallah nanti kita akan belajar ke project-project berikutnya ya, dan kalian bisa berinovatif dan berkreatif dengan project yang lain ya. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak ya. Boleh di like and subscribe ya, boleh di komentari apabila di kolom komentar boleh berikan tanggapan ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.